waris PT Desi Timber karena diduga memalsukan akta perusahaan pada tahun 2005. Saat itu ia menjadi kuasa hukum perusahaan yang bergerak dalam bidang hak pengelolaan hutan. Sementara Zulkarnain dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Jawa Timur karena diduga terlibat gratifikasi saat menangani kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat atau P2SEM tahun 2008. Zulkarnain saat itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jika tuduhan berbagai kasus ini terbukti, 3 pimpinan KPK tersisa akan menyusul Bambang Wijoyanto sebagai tersangka. Sesuai Undang-Undang KPK, pimpinan KPK yang menyandang status tersangka harus mundur. Itu artinya, KPK terancam karam atau tidak ada pimpinan. Tim Liputan Metro TV. Ketua KPK Abraham Samad angkat bicara perihal berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ya, Samad mengaku kini ia berada dalam pusaran kasus yang dianggap tidak benar. Dalam sebulan terakhir, Ketua KPK Abraham Samad mengaku diserang dengan berbagai tuduhan, mulai dari dugaan bermain politik dalam Pilpres 2014 lalu hingga skandal foto mesra bersama Putri Indonesia. Abraham Samad menyatakan saat ini ia bersama seluruh pimpinan KPK tengah dibidik atas tudingan kasus yang dianggap tidak benar atau mengada-ngada. Jadi laporan-laporan pidana yang ditujukan kepada seluruh pimpinan KPK ini adalah tujuan-tujuan untuk mengkriminalisasi. KPK sama sekali tidak ada niat untuk sok dan berada di atas hukum. Bahkan apa yang kami lakukan saat ini adalah upaya untuk menegakkan hukum. Sementara itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Irjen Budi Wasyeso, masih mendalami berbagai bukti laporan yang menyerang pimpinan KPK. Polisi membantah ada upaya tertentu untuk menyerang pimpinan KPK. Begini ya, kalau kasus siapapun pasti akan dipanggil dikala itu sudah bulat, diperlukan oleh penyidik pasti dipanggil, kan gitu ya. Nah, sekarang yang menentukan seseorang itu dipanggil tidak penyidiknya nanti, gitu ya, bukan saya, ya kan? Saya hanya memanage daripada jalannya proses ini, gitu loh. Jangan sampai proses ini nanti ada kriminalisasi, itu jangan sampai terjadi lah ya. Kita hindari itu dan jangan sampai terjadi. Gitu. Memang ada indikasi. Berbagai tuduhan kasus yang dialamatkan kepada pimpinan KPK menjadi ujian integritas lembaga anti rasuah ini. Sejumlah kalangan termasuk DPR meminta KPK tetap bersinergi bersama Polri di tengah upaya pemberantasan korupsi. Tim Liputan Metro TV. Komisi 3 DPR menghargai dan menghormati keputusan hakim dalam proses pra-peradilan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan di pengadilan. Ya, kita akan bergabung bersama Heranov Al-Bashir yang saat ini sudah berada di gedung DPR RI Jakarta. Heranov, apa atau bagaimana sikap dari Komisi 3 terhadap